Kami informasikan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan untuk menempati area yang telah disediakan karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan untuk menempati area yang telah disediakan karena sesaat lagi acara akan segera kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum memulai rangkaian acara, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar, Bapak Yosef Du Irwan SSI APT MM, yang kami hormati Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan, Bapak Kompol Bayu Wicaksono Febrianto SIK,
Yang kami hormati Korwas PPNS Polda Sulawesi Selatan, Bapak AKP Ibrahim Esos. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Sumber Daya Kesehatan oleh Dr. Eko Nugroho SK MABDKes. Yang kami hormati Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Narkotika Ibu Herawati SH. Yang kami hormati para ketua tim kerja di lingkungan Balai Besar POM di Makassar, serta rekan-rekan media yang hadir pada siaran pers hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam kegiatan konferensi pers hasil operasi penindakan obat ilegal Balai Besar POM di Makassar, Selasa 13 April 2026 di Aula Baji Minasa Balai Besar POM di Makassar. Acara konferensi pers akan diawali dengan penjelasan dari Kepala Balai Besar POM di Makassar terkait temuan hasil operasi penindakan Balai Besar POM di Makassar tanggal 7 April 2026. Kemudian dilanjutkan dengan statement dari para stakeholder Balai Besar POM di Makassar terkait temuan operasi hasil penindakan. Dan berikut adalah sesi tanya jawab mengenai operasi ini dan akan ditutup dengan peninjauan display hasil operasi dan foto bersama. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja untuk sesi yang pertama adalah penjelasan temuan hasil penindakan kepada Kepala Balai Besar POM di Makassar, Bapak Yosep Dwi Irwan SSI APT MM, dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati sudah hadir di YouTube ya, Bapak Dir Intel BPOM, Bapak Rizkal SSNM, kemudian yang saya hormati dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus diwakili oleh Bapak Kompol Bayu Wicaksono Febrianto Sika, kemudian yang saya hormati dari Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Kapit SDK Bapak Dr. Eko, terima kasih. Kemudian juga rencana akan bergabung juga nanti dari Kejaksaan Tinggi mewakili Pak Aspidum, Ibu Hera, selalu kasih narkotika dan sensitif lainnya, dan juga rekan-rekan di Korwas PPNS, terima kasih Pak Ibrahim. Kemudian dan tentunya rekan-rekan dari Balai Besar POM Makassar dan rekan-rekan media yang saya banggakan. Pertama-tama dan paling utama senantiasa kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita masih diberikan nikmat kesehatan, diringankan langkah dan hati kita sehingga dapat bersama-sama dalam kegiatan yang saya rasa menjadi sangat penting dan strategis, yaitu press release sekaitan dengan operasi pendidikan obat ilegal Balai Besar POM di Makassar. Rekan-rekan sekalian, menindaklanjuti arahan dari Kepala Badan POM Republik Indonesia, Profesor Dr. Taruna Ikrar, MBiomed PhD, bahwa Badan POM harus senantiasa hadir, memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari peredaran produk obat dan makanan ilegal yang tidak memenuhi syarat yang berisiko pada kesehatan. Komitmen ini salah satunya diwujudkan melalui kegiatan operasi pemberantasan obat dan makanan ilegal di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar. Bapak Kepala Badan POM juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk menindak tegas pelaku kejahatan, tidak boleh tebang pilih dan tidak mentolerir kejahatan obat dan makanan. Karena kejahatan obat dan makanan ini merupakan extraordinary crime, kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan yang mengancam kesehatan, ketahanan nasional, dan daya saing bangsa. Kegiatan press release ini tentunya merupakan salah satu bentuk sinergitas dan komitmen bersama dalam pemberantasan obat dan makanan ilegal di Provinsi Sulawesi Selatan, juga merupakan bagian dari komunikasi publik dalam membangun kesadaran bahaya penyalahgunaan obat, serta untuk memberikan efek gentar bagi para pelaku pelanggaran. Jadi saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih pada seluruh stakeholder yang hadir dari Polda Sulsel, dari Direktorat Krimsus, kemudian dari
Dinas Kesehatan Provinsi dan juga nanti akan bergabung dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, termasuk rekan-rekan media ya yang tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam rangka untuk nantinya publikasi sebagai bagian dari komunikasi publik kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan obat ilegal. Rekan-rekan semua, jadi kegiatan operasi penindakan ini merupakan tindak lanjut dari informasi Direktorat Intelijen Badan POM RI ya, tentang adanya pengiriman paket berisi obat ilegal ke wilayah Balai Besar POM di Makassar. Jadi kita di Badan POM itu ada Direktorat Intelijen di Kedubditjen 4 yang terkait dengan kegiatan penindakan. Nah kemudian berkolaborasi dengan Korwas PPNS di Reskrimsus Polda Sulsel pada Selasa 7 April kami melakukan kontrol delivery ya dari sejak ekspedisinya sampai pada salah satu rumah di kawasan Kelurahan Mancini Gusung, Kota Makassar. Nah di situ kita menemukan ada dua koli paket kiriman, ini ya bisa dilihat oleh rekan-rekan semua kemasannya ya. Ada 2 koli yang setelah kita buka isinya adalah tablet warna putih dengan tulisan huruf Y pada sisi depan dan belakang dalam wadah plastik warna putih tanpa label ataupun identitas, jadi polosan semua. Tidak ada informasi apapun. Rekan-rekan semua, jadi terkait dengan temuan tersebut sudah dilakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar POM di Makassar dan hasilnya adalah positif trihexypenidil dengan kandungan zat aktif sebesar 4,16 mg per tablet. Jadi kalau yang resmi beredar, kalau ini kan ilegal, itu kekuatannya 2 mg per tablet. Artinya apa? Bahwa ini jauh melebihi dosis yang normal gitu ya. Tentunya ini sangat berisiko pada kesehatan. Selain ilegal, dosisnya juga melebihi dari yang diindikasikan untuk medis. Nah, berdasarkan alat bukti yang ada, saat ini telah ditetapkan 1 orang tersangka, yaitu laki-laki inisial S, usia 58 tahun, dan saat ini telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih dari Ditkrimsus, Pak Dir, dan juga berjajaran sudah mensupport, ya teman-teman di Korwas juga sudah mensupport, sehingga tentunya kita tujuan melakukan penahanan karena memang khawatir melarikan diri dan juga mengulangi perbuatannya, dan juga untuk percepatan proses hukum yang nanti akan dilakukan oleh penyidik bagian negeri sipil Balai Besar POM di Makassar. Terhadap tersangka S ini kita kenakan pasal 435 Junto 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang kesehatan, yaitu setiap orang yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu keamanan ataupun khasiat kemanfaatan, ini dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan di sini bahwa produk ini dijual antara 2.000 sampai 5.000. Ini berdasarkan harga yang di pasaran ya. Tergantung pada kelangkaan barang gitu kan ya. Jika digunakan harga yang termurah Rp2.000 per tablet, maka nilai ekonominya hampir 200 juta, tepatnya 192 juta. Ya, ini bisa jadi kalau harganya lebih tinggi, tentunya nilai ekonominya jauh lebih besar. Namun demikian tentunya bahwa dari operasi penindakan ini kita berhasil menyelamatkan potensi penyalahgunaan obat ilegal terhadap 9.600 orang. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, penyalahgunaan obat ini menjadi sangat waspada bersama. Karena saat ini bukan hanya untuk kaum pekerja, ya sudah menyasar pada kelompok-kelompok sekolah, anak SMA, anak SMP. Dan tentunya ini bisa sangat berbahaya karena mempengaruhi mental perilaku, dan juga bisa akan berdampak pada ketahanan nasional dan juga daya saing kita ke depannya. Jadi tadi 9.500 diasumsikan satu orang penyalahguna itu mengkonsumsi 10 tablet setiap kalinya. Jadi sudah dosisnya di atas yang normal, tadi kan dosisnya 2 mg, ternyata ini 4 mg, mengkonsumsinya pun 10 tablet. Artinya ini sudah sangat melampaui dari indikasi medis yang seharusnya. Banyak kejadian-kejadian kejahatan seperti perkelahian, pencurian dengan kekerasan, pembegalan, dan tindak kriminal lainnya ini dipicu dari penggunaan OOT. Jadi OOT sendiri ini sesuai dengan Perbe POM nomor 12 tahun 2025 tentang obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, ada beberapa jenis ya, yang kandungan zat aktifnya antara lain tramadol, trihexypenidil,
klorpromazin, amitriptyline, haloperidol, ketamin, dan dextromethorphan. Dan yang masih banyak ditemukan itu adalah kaitan dengan tramadol, trihexid, dan dextro. Termasuk ketamin juga ada terjadi peningkatan secara tren penyalahgunaannya. Tentunya bahwa obat-obat ini, obat-obat tertentu sebenarnya bekerja pada sistem syarat pusat selain narkotik dan psikotropik ya. Dan pada penggunaan di atas dosis terapi dapat mengakibatkan adiksi atau ketergantungan dan perubahan yang khas pada mental dan perilaku. Biasanya dia menjadi cenderung lebih agresif. Seperti makanya tadi saya sampaikan banyak kejadian-kejadian kriminal itu berawal dari penggunaan obat-obat, penyalahgunaan obat-obat tertentu ini. Bapak sekalian, trihexyphenidyl atau biasa disebut THP secara medis digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson, mengatasi tremor, kaku otot, dan gerakan yang tidak terkendali, serta untuk mengatasi gejala ekstrapiramidal, mengobati efek samping kaku otot atau gerakan kaku akibat obat psikotik. Biasanya memang trihexyphenidyl ini secara medis digunakan untuk pasien-pasien gangguan kejiwaan. Nah, bisa dibayangkan obat untuk gangguan pasien sakit jiwa dikonsumsi oleh manusia, oleh orang yang tidak memiliki indikasi gangguan kejiwaan. Apalagi nanti yang mengkonsumsi adalah pelajar. Nah, tentunya ini sangat berbahaya, berisiko untuk kesehatan dan ya akan mempengaruhi upaya-upaya untuk bagaimana mencapai visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kemudian penggunaan trihexy harus berdasarkan resep dokter. Jadi secara secara aturan trihexyphenidyl masuk kategori obat keras ya yang harus dengan resep dokter. Penyalahgunaan OT berbahaya, penyalahgunaan OT yang tanpa resep dokter ini berbahaya bagi kesehatan, dapat menimbulkan efek samping seperti kecemasan, kebingungan, halusinasi, penurunan tingkat kesadaran, gangguan pernapasan, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Tentunya kami dari Badan POM senantiasa mendorong agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas, yang bijak, melalui cek klik ya, melindungi diri dan keluarga yang kita sayangi dengan senantiasa cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kedaluarsa. Kemudian juga jangan mudah terprovokasi membeli produk karena promosi yang berlebihan, dan jangan lupa download aplikasi BPOM Mobile. Masyarakat juga dapat apabila membutuhkan informasi ataupun ingin menyampaikan pelaporan tentang obat kejahatan di bidang obat dan makanan, dapat datang langsung ke kantor Balai Besar POM di Makassar di Jalan Baji Minasar 2 Kota Makassar, atau menghubungi kontak center Halo BPOM di 1.500 533 atau di layanan 0852 1111 satunya 5 kali ya 533 untuk layanan informasi dan pengaduan di Balai Besar POM Makassar. Itu 7x24 jam. Silakan Bapak Ibu apabila ingin membutuhkan informasi ataupun juga ingin menyampaikan aduan. Kemudian masyarakat juga dapat mengunjungi media sosial Balai Besar POM di Makassar, baik Instagram, Facebook, X ataupun YouTube channel. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tentunya ini menjadi suatu hal yang sangat penting dan strategis untuk sebagai komunikasi publik tentang bahaya dari penyalahgunaan obat ilegal, termasuk ya tentunya bahwa pemerintah dalam ini Badan POM bersama dengan stakeholder terkait ini tidak tinggal diam. Kita sebagai bagian dari pemerintah akan memastikan keamanan dan juga kesehatan dari masyarakat sejalan dengan instruksi dari Bapak Kepala Badan POM Republik Indonesia, Profesor Dr. Tarno Ikrar, MBiomed PhD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin sebelum kita sesi tanya jawab, saya berikan kesempatan kepada perwakilan dari Ditkrimsus Polda Sulsel dan juga dari Dinas Kesehatan untuk menyampaikan tanggapan sekalian dengan kegiatan ini. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dirintel BPOM, yang dalam ini melalui channel YouTube. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala BPOM Makassar, Bapak dari Dinas Kesehatan, Pak Eko. Kemudian dari rekan-rekan BPOM, rekan-rekan Korwas, dan rekan-rekan media yang berbahagia. Baik. Dalam hal ini kami dari Polda Sulsel mewakili Bapak Direskrimsus Polda Sulsel menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPOM dan juga Korwas kami di Direskrimsus Polda Sulsel dalam melakukan penindakan terhadap
penyalahgunaan obat terlarang jenis trihexyphenidyl. Mungkin kalau rekan-rekan lebih mengenalnya tramadol lah bahasanya. Jadi kegiatan ini sangat bagus sekali dan baik, karena seperti sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BPOM tadi, bahwasanya zat yang terkandung dalam obat-obatan tersebut itu sebenarnya obat penenang, Pak ya, obat penenang untuk pasien sakit jiwa. Dan juga seperti disampaikan tadi, untuk harga jualnya itu kisaran 2.000 sampai 5.000, dan ya kemungkinan sasarannya itu ya anak sekolah ataupun orang-orang yang dapat membeli ini dengan mudah, Pak, dengan murah, dengan harga murah. Jadi kedepannya untuk kegiatan seperti ini, di penyampaian dari Pak Dirkrimsus melalui saya, dapat digalakkan kembali supaya kita bisa lakukan bersama dengan Korlas. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, Pak, undangannya dan kegiatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan dari Dinas Kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala BPOM Makassar, yang terhormat Bapak yang mewakili Dirkrimsus Polda Sulsel, dan alhamdulillah sudah hadir juga yang mewakili Aspidum Kejati Sulsel. Bapak Ibu, tim media serta seluruh jajaran BPOM Kota Makassar dan seluruh hadirin yang ada di channel YouTube saat ini. Bapak Ibu sekalian, izin mewakili pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi Selatan. Kepala Dinas menyampaikan pertama-tama apresiasi juga yang sangat luar biasa ini kepada jajaran BPOM Makassar atas kerja dan profesionalnya, sehingga bisa kita menghadiri kembali satu momen press release yang kalau tidak salah dalam tahun ini sudah yang kedua kalinya kami hadiri juga. Tentu hal ini sangat penting mengingat untuk momen ini telah ditemukan kembali ya obat-obat tertentu OTT gitu ya, OOT gitu ya. Nah, dalam hal ini temuan tim BPOM untuk mencegah terjadinya peredaran obat yang bisa meresahkan kita semua. Nah, tentu bagian dari layanan untuk menjamin keselamatan masyarakat, salah satunya adalah tidak adanya beredar obat-obat yang dimaksud seperti trihexyphenidyl ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami tentu selain mengapresiasi, tentu mendukung tetap kerjasama kemitraan kita, baik dari BPOM, kemudian dari Polda Sulsel dan Kejati. Kami Dinas Kesehatan tentu berupaya di program-program hulu agar supaya kebutuhan terhadap obat-obat ini betul-betul bisa dipahami oleh masyarakat bersama untuk tidak menyalahgunakan. Nah, tetapi kalau distribusi dan peredarannya ada, maka ini bagian dari upaya-upaya yang perlu kita cegah bersama. Kemudian yang kedua, kami juga memastikan bahwa seluruh entitas atau ekosistem kefarmasian pemberi layanan betul-betul menjalankan peraturan-peraturan regulasi yang ada terkait dengan pemberian obat seperti ini ya. Tapi ini pun harus selalu didukung oleh bentuk-bentuk pengawasan dari kami Dinkes Provinsi Sulsel dan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang ada di Sulsel sebanyak 24 kabupaten kota. Nah, terima kasih sekali lagi khususnya untuk BPOM karena telah kita mendapatkan alokasi dana DAK ya, untuk pengawasan obat juga
Alhamdulillah, terima kasih banyak. Itu bagian dari kemitraan dan kolaborasi dalam rangka pengawasan obat di Sulawesi Selatan. Kami Dinas Kesehatan berkomitmen untuk tetap melindungi masyarakat, mendapatkan obat yang aman, mutu dan berkhasiat, sehingga masyarakat kita dapat terlindungi. Sekali lagi terima kasih. Demikian penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eko, perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya dari Kejaksaan Tinggi Sulsel, Bu Hera, silakan. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Balai Besar POM di Makassar, mohon izin Pak. Yang saya hormati Pak Kasubdit, yang kami hormati dari Dinas Kesehatan, yang saya cintai dan yang saya hormati pula rekan-rekan yang sudah hadir di tempat pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya mungkin hanya saya cuma menambahkan aja mungkin Pak, menindaklanjuti undangan yang diberikan oleh Balai POM kepada kami terkait press release hari ini untuk obatan, yaitu jenisnya ya trihexydia. Baru kali ini saya dengar soalnya Pak. Biasanya BPOM itu memusnahkan hanya kosmetik. Kali ini baru saya dengar ada obat yang dimusnahkan dan jumlahnya sudah cukup besar. Dan baru kali ini juga saya mendengar BPOM itu melakukan penahanan. Alhamdulillah. Ini kerjasama dengan Polda, didukung dengan Polda. Terima kasih Polda telah bekerjasama dengan Balai POM. Selanjutnya mungkin kami menunggu kelengkapan berkas dari BPOM. Kita melihat bagaimana hasil dari dari balai cek cek laboratorium, obatnya jenis apa nanti, karena saya baca di sini semua ada efek samping yang apabila digunakan. Mungkin ini obat sering beredar di apotek, cuman kita tidak tahu ya Pak ya, mungkin kayak begitu. Selanjutnya mungkin kami menunggu aja Pak berkasnya. Kami insya Allah akan segera MP21 apabila berkas sudah dinyatakan lengkap. Oke, terima kasih banyak Bapak. Mungkin itu aja kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hera. Terima kasih perwakilan dari Dirkrimsus, kemudian dari Dinas Kesehatan, dari Kejaksaan. Ini tentunya satu bentuk kolaborasi yang luar biasa, sinergisme yang senantiasa kita bangun dalam rangka perang melawan penyalahgunaan obat-obatan, Bu. Ya, karena bukan hanya dampaknya pada kesehatan, tapi juga terkait dengan ketahanan nasional dan daya saing bangsa. Tentunya bahwa ini suatu kejahatan kemanusiaan yang tentunya kita semua harus sepakat untuk kita memeranginya, baik pemerintah dan tentunya masyarakat, pelaku usaha, dan juga tentunya teman-teman media sebagai bagian dari publikasi dan juga komunikasi publik. Demikian mungkin tanggapan tadi saya sampaikan. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab dengan media ya. Saya persilahkan rekan-rekan media jika ingin ada yang ditanyakan sekaitan dengan press release pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi tanya jawab masih terkait temuan hasil operasi penindakan. Dipersilakan kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya dan mohon untuk disampaikan nama dan asal medianya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani dari kantor Berita Antara. Menarik sekali ya terkait dengan upaya penindakan obat ilegal, dan baru kali ini khusus yang dirilis adalah obat. Biasanya kan nyampur dengan kosmetik, dengan yang lainnya. Nah, khusus dari kandungan obat-obat yang ditemukan ini Pak, itu selain tadi dijelaskan bahwa sangat mempengaruhi psikologis pengkonsumennya, yang mengkonsumsi, dan akan berdampak pada kejiwaan, dan untuk kedepannya setelah bekerja sama dengan khususnya pihak Dinas Kesehatan untuk memantau juga apakah obat-obat tersebut sudah sampai ke apotek-apotek dan sebagainya.
Nah itu pola kemitraannya seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Suryani dari kantor berita Antara. Jadi tentunya sekaitan dengan peredar yang kita temukan ini merupakan dari jalur ilegal, gitu kan ya. Artinya dari jalur ilegal dan juga resikonya tadi sudah kita lakukan uji laboratorium, kandungannya adalah trihexyphenidyl dengan kekuatan 4,16 mg per tablet. Padahal kalau yang diperbolehkan itu 2 mg yang resmi. Ya. Artinya tentunya bahwa kita melakukan upaya-upaya hulu dan hilirnya, memastikan memutus rantai suplainya baik di cara upaya-upaya pencegahan, pengawasan dan juga pemberdayaan masyarakat. Tentunya kalau kita di jalur legal sendiri, kita bersama dengan Dinas Kesehatan rutin melakukan pemeriksaan, pembinaan pada sarana fasilitas pelayanan kefarmasian baik rumah sakit, apotek, puskesmas, klinik untuk memastikan bahwa trihexyphenidyl ini adalah digunakan sesuai dengan indikasi medisnya. Jadi harus dengan resep dokter. Jadi tetap kita lakukan dan sejauh ini sih memang belum ada kita temukan adanya fasilitas pelayanan kefarmasian yang tidak menyerahkan pada pasien tidak sesuai dengan peruntukannya. Karena kalau memang kita temukan itu kita bisa berikan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku. Ya sanksi administratif dari peringatan keras, penghentian sementara kegiatan bahkan pencabutan izin. Ya itu bisa kita lakukan. Tapi kalau yang ini memang dari jalur ilegal, pabriknya pun pabrik ilegal. Jadi ini pabriknya bukan pabrik yang resmi, tapi ada pabrik clandestine, illicit ya. Jadi beberapa waktu lalu juga BPOM bersama dengan Polri juga sudah melakukan pengungkapan terkait dengan industrinya, pabriknya sendiri dan juga melakukan proses sesuai dengan ketentuan. Tapi ternyata mungkin karena motif ekonomi mungkin ya dan juga masih adanya demand, tentunya ini menjadi tugas kita bersama bahwa sangat berbahaya sekali mengkonsumsi obat-obat tertentu ya termasuk trihexyphenidyl tanpa resep dokter. Karena tadi bisa mengakibatkan gangguan pada, ya mengakibatkan adiksi, kemudian kecemasan, gagal pernapasan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Ini tentunya perlu menjadi waspadaan bersama, terlebih yang mengkonsumsi bukan lagi kaum pekerja. Ya ini mulai masuk ke anak-anak sekolah. Tentunya ini akan berdampak sangat luar biasa. Karena begitu anak-anak mengkonsumsi ini nanti bisa naik lagi lebih tinggi gitu kan. Banyak kejadian-kejadian kriminal, perkelahian antar pelajar, ya kemudian pencurian dan kekerasan. Karena ini adiksi. Jadi ini akan berdampaknya itu adalah mungkin dia pertama-tama akan menjual barang-barang yang ada di rumah, gitu kan. Habis itu kalau sudah terjual semua, dia akan mulai mencari dari mana untuk pemenuhan kebutuhan obatnya tersebut. Dia akan melakukan tindakan kekerasan, pencurian dan berbagai macam tindak kriminal lainnya. Tentunya ini menjadi sangat penting keluarga untuk senantiasa memantau putra-putrinya agar jangan sampai terjerumuslah dalam penggunaan obat-obatan ini karena ini pintu masuk ke penggunaan obat-obat yang lebih berbahaya lagi, narkotika, kelompok narkotika seperti ganja, kemudian sabu ataupun ekstasi. Seperti itu. Artinya bahwa ini tugas kita bersama sebagai suatu bangsa untuk saling berkolaborasi, bersinergi, dan kegiatan pada pagi hari ini juga tentunya merupakan bagian dari komitmen kita bersama untuk memastikan bahwa tidak ada tempat terkait dengan kejahatan di bidang obat dan makanan, dan tentunya untuk sama-sama bagaimana mewujudkan generasi emas yang nantinya berdaya saing dan tentunya memiliki yang sehat dan berdaya saing untuk Indonesia Emas 2045. Demikian, terima kasih. Silahkan. Ya Pak. Jadi Pak, saya Rama dari Kompas TV Pak. Pak ini kan tadi berulang kali disampaikan bahwa targetnya sudah mengarah ke anak sekolah. Nah, sepertinya BPOM punya data berapa sekarang anak yang mungkin mengkonsumsi obat tersebut, terus tracingnya seperti apa untuk mencegah itu, kan ini kan generasi emas kita nanti ke depan seperti apa. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Rama dari Kompas TV ya. Memang data secara detailnya itu kita tidak ada Mas ya, belum memiliki. Tapi nanti tentunya bahwa ini potensinya itu ada ke arah sana juga. Artinya dengan jumlah temuan sebanyak ini yang tertangkap saat ini gitu kan ya. Karena tentunya kejahatan ini terus mereka menggunakan berbagai macam cara agar dapat memuluskan peredaran obat ilegal ini. Tapi tentunya kalau 96.000 ini aja, ini tentunya kan bukan hanya konsumsinya, bukan hanya untuk masyarakat pekerja aja. Jadi sudah mulai masuk juga di kalangan-kalangan pelajar. Kenapa? Apa indikasinya? Salah satunya tadi bahwa beberapa kejadian perkelahian pelajar itu seringkali ditemukan adanya mereka menggunakan entah itu tramadol, entah itu trihexyphenidyl, entah itu dextromethorphan yang masuk dalam kategori obat-obat tertentu. Artinya tentunya peran dari keluarga menjadi yang paling utama, tapi tentunya peran dari dinas pendidikan, sekolah juga menjadi sangat penting untuk memastikan menangkal ya terkait dengan
penawaran masuknya produk tersebut sehingga agar tidak sampai dikonsumsi oleh pelajar. Karena begitu anak-anak itu mengkonsumsi ini boleh dibilang mereka masa depannya sudah suram. Ya, karena ya tadi bukan hanya secara fisik saja terpengaruhi, ya mereka menjadi lebih agresif, bahkan bisa juga secara mental perilaku juga. Ya, ini juga menjadi penting juga baik karena pengaruhnya pada fisik dan juga pada mental perilaku. Jadi tentunya ini tugas kita bersama dan tentunya ke depannya kami akan terus mengembangkan dan terus melakukan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pemerintah daerah melalui OB-OB terkait dengan para aparat penegak hukum. Ya tentunya bagi para pelaku pelanggaran ini kita berikan efek yang jera sehingga mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya dan ada efek gentar bagi para pelaku pelanggaran. Demikian Mas Rama, artinya bahwa indikasi ini memang sudah ditemukan juga kejadian-kejadian kriminal di tingkat pelajar, perkelahian, ya, kemudian pencurian, itu ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan, pendalaman adalah mereka mengkonsumsi namanya tramadol, triheksi ataupun dextromethorphan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Pak dari liputan.com. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah temuan obat ini yang pertama? Maksud saya pengirimannya yang pertama yang dilakukan oleh pelaku atau sebelumnya sudah pernah mengirimkan obat serupa atau jenis yang lain dengan efek yang sama. Kemudian berdasarkan pengakuan pelaku, misalnya pemahaman saya pasti sudah diperiksa nih kan pelaku nih Pak, baik mungkin dari Balai Besar POM di Makassar maupun dari Polda Sulsel sendiri. Menurut pengakuannya apakah ini obatnya dijual seperti apa? Apakah dititip ke apotek atau dijual secara langsung begitu Pak? Atau ada orang lain lagi? Kemudian ini barang kiriman dari mana Pak? Apakah dari Jakarta, dari Pulau Jawa atau dari seperti apa? Kemudian untuk ke depan langkah apa yang konkret gitu Pak yang dilakukan oleh Balai Besar POM atau Polda Sulsel untuk mencegah kejadian-kejadian serupa? Karena saya tadi sempat bingung Pak, singkatannya THP. Sebenarnya yang saya tahu kalau dari teman-teman itu THD Pak. Iya Pak, lebih familiar singkatannya THD. Nah, seberapa parah efek samping? Karena kan kalau THD itu Pak biasanya mungkin yang seperti Bapak bilang sebelumnya yang kadarnya cuma 2 gram. Nah kalau misalnya kadarnya 4 gram dikonsumsi sama seperti yang 2 gram, seberapa besar efeknya untuk tubuh? Dan efek jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan secara medis seperti apa Pak? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Fauzan dari liputan 6 ya Tri ya. Nanti juga bisa ditambahkan dari Polda sama dari Dinkes nanti ya. Jadi mungkin bisa jadi pengiriman sudah beberapa kali ya, tapi untuk yang kami tangani sendiri setahu saya selama saya di sini baru yang ini ya, Bu Hera ya. Hera mungkin juga baru menangani terkait dengan obat dan jumlahnya cukup besar. Dan obat THP ini dari Jakarta. Dari Jakarta. Memang beberapa sebelum saya bertugas di Makassar juga pernah di Mataram, memang rata-rata dari Jawa sumber pabrikannya di sana ya. Artinya kalau yang ini juga sama dari Jakarta ya, kemudian tujuannya ini memang saat kita pemeriksaan untuk dibawa ke Lubuk Banggai di Sulawesi Tengah rencananya ya, tapi kita sudah kontrol jadi kita amankan ya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga pengiriman-pengiriman lain yang mungkin dalam jumlah kecil yang mungkin ya belum terdetek, tapi tentunya kita salah satu upaya yang kita lakukan adalah menguatkan dengan sinergitas kita dengan termasuk dengan bea cukai, dengan abstrak di bandara ya, kemudian pintu-pintu masuk pelabuhan, karena yang menantang juga di pintu masuk pelabuhan lewat jalur darat ini kan juga lebih kompleks gitu kan. Nah, tentunya penguatan dengan sinergi melalui dengan seluruh jaring lintas sektor yang ada menjadi salah satu kunci penting, dan juga tentunya pemberdayaan masyarakat juga. Artinya masyarakat yang mungkin melihat termasuk bekerjasama dengan ekspedisi. Itu salah satu yang sudah dilakukan oleh Badan POM. Jadi kita ada MOU dengan ekspedisi yang apabila memang mendapatkan atau mengetahui ada informasi seperti itu dapat dikolaborasikan dengan BPOM ataupun ke aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian. Dan bisa jadi di kepolisian juga sudah ada pengungkapan juga ya Pak Diri ya, Pak Kasubdit. Jadi bisa jadi dari Dit Narkoba mungkin juga sudah pernah melakukan penanganan terkait dengan kasus seperti ini, bisa jadi ya.
Tapi yang jelas untuk saya sendiri selama di sini ini adalah yang pertama untuk terkait dengan penanganan obat ilegal. Mungkin tahun sebelumnya sudah pernah juga Bu ya. Mungkin bisa jadi ya tahun-tahun sebelumnya pernah. Tapi untuk yang ini memang yang paling besar sebanyak 96.000. Dan kalau tadi dosis yang harusnya cuma 2 mg yang resmi ya, yang sudah yang diindikasi medis 2 mg, kalau bayangannya kalau dia 4 mg tentunya potensinya akan meningkat ya. Ya, ini sudah di atas indikasi medis. Artinya kalau dia mengkonsumsi 4 mg, apalagi konsumsinya bukan 1 tablet. Jadi untuk bisa timbul efek halusinogeniknya, untuk efek euforianya, si pengguna itu mengkonsumsi 10 tablet. Jadi dia mengkonsumsi 40 mg per tablet. Tentu bisa dibayangkan nih dampak resikonya. Ya pertama adiksi, kemudian ya juga dia bekerja pada sistem secara pusat, merusak sistem secara pusat kita, berdampak pada aktivitas mental perilaku, bisa kecemasan berlebihan kalau tidak mengkonsumsi, sama seperti adiksi pada narkoba sebenarnya obat-obat seperti ini, dan bisa gagal napas dan bisa berdampak kematian tentunya. Saat gagal napas tidak tertangani baik ya meninggal akhirnya seperti itu. Terima kasih. Ini bisa tambahkan dari. Baik, izin Pak. Izin mungkin untuk rekan-rekan media nanti untuk yang dari asal dan tujuannya nggak usah ditulis ya atau diedit. Kaitannya dengan rangkaian penyelidikan, ini kan masih penyelidikan. Nah nanti takutnya bocor, yang penerima mungkin di sana nanti kabur. Jadi minta tolong ya disamarkan aja nanti. Karena kita masih dalam rangkaian penyelidikan terkait obat-obatan ini. Dan untuk iya, pasti kita kembangkan dong karena banyak ini, banyak ya, kasihan juga ya. Kayak saya punya anak sudah mau SMA kan, kalau pikir sempat kena obat-obatan begini kasihan. Kita nggak terima pasti, masa depannya pasti rusak mereka. Kalau secara obatnya murah, harga 2.000, 5.000, jajan anak sekolah aja mungkin berapa sekarang kan? Dengan uang segitu bisa mereka beli kalau mereka terbujuk. Jadi kegiatan ini masih kita lakukan penyelidikan dan akan dikembangkan nanti dari hulu maupun ke hilirnya. Terima kasih. Mungkin dari sisi medisnya, Bapak dari Dinas Kesehatan. Ya, baik, menambahkan sedikit saja karena tadi beberapa sudah disampaikan oleh Bapak BPOM Makassar terkait dengan bentuk pengawasan ya. Terkait dengan bentuk pengawasan obat ya di daerah Provinsi Sulsel, tentu ada ekosistem kefarmasian ya, termasuk apotek, klinik. Kalau pasienkes pemerintah kan tentu sudah terlaksana. Nah, bagian dari pengawasan itu secara rutin juga tiap tahun kami dengan BPOM kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi sekitar ribuan ya apotek dengan klinik yang ada kalau mau dijumlahkan begitu ya. Nah ini juga membutuhkan kerjasama yang terus menerus agar ketersediaan obat untuk masyarakat terjangkau di satu sisi ada ketika dibutuhkan, tapi di sisi lain juga peredaran dan peruntukannya juga dijamin siapa yang mengakses dan bagaimana cara memberikannya, harus dengan resep dokter untuk obat keras seperti temuan hari ini. Nah, kenyataannya memang masih ada yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, temuan-temuan ini tentu kita menjadi warning ya, warning bersama bahwa tidak mungkin ada barang kalau tidak ada yang membutuhkan begitu ya. Nah, kebutuhannya itu bisa saja ke semua kalangan usia. Ya, tetapi karena tadi disampaikan oleh Pak Direktur bahwa ini murah gitu ya, dan secara medis ini juga sebenarnya obat ini Bapak Ibu sekalian kan untuk dipakai kepada penanganan pasien jiwa. Jadi bukan untuk menghasilkan efeknya kemudian ini yang kita khawatirkan, tetapi sebenarnya fungsi utamanya untuk menangani pasien-pasien jiwa. Ya, pasien jiwa. Nah, coba dibayangkan obat untuk pasien jiwa terus dikonsumsi oleh orang yang tidak pasien jiwa gitu ya, orang tidak gangguan jiwa ya, tentu apa akibatnya. Dan memang obat ini diperuntukkan untuk pada penyakit-penyakit katakanlah Parkinson begitu ya. Kemudian dia untuk menangani keluhan tremornya misalnya ya, kekakuan pada ototnya,
Tetapi pada kondisi tertentu dengan efek dosis tertentu itu menghasilkan efek halusinasi, ya, nah, efek halusinogen atau menghasilkan efek halusinasi. Nah, efek inilah yang tadi menimbulkan euforia, kegembiraan, kesenangan, ya. Nah, kalau ini terjadi berulang, nah ini yang dikhawatirkan akan merusak kerja sistem saraf pusat secara umum dan mental perilaku. Nah, sehingga tadi disampaikan juga bahwa kalau terkait data-data, ya apakah di sekolah ada dan berapa yang telah mengkonsumsi. Nah, memang ini perlu ada kerjasama juga dengan dinas terkait, khususnya dinas pendidikan, ketika ada anak-anak yang bermasalah kemudian ditelusuri lewat mungkin bimbingan konselingnya, ditemukan bahwa dia atau anak ini telah mengkonsumsi dan seterusnya. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kita dengan kegiatan ini juga menjadi bentuk komunikasi publik kita kepada semuanya, termasuk terima kasih kepada rekan-rekan media juga selalu memberitakan, menyampaikan kepada seluruh masyarakat lewat media yang dimiliki, agar jangan sampai ya semua kita tidak menyadari keadaan kita. Ya, di Sulsel ini ternyata ada peredaran obat-obat yang sebenarnya seharusnya bisa kita cegah bersama untuk tidak membuat kerusakan lah bersama kepada masyarakat kita di Sulsel ini. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada lagi rekan-rekan? Cukup? Baik, cukup ya. Mungkin kita foto ya. Selanjutnya adalah peninjauan display hasil kegiatan operasi penindakan dan dilanjutkan dengan foto bersama dengan memegang barang bukti. Jadi rekan-rekan media, ini wadahnya, ini paketnya ya, ini dalamnya ini. Dalamnya ada 96 botol ya. Isi 1000. Jadi totalnya 96.000 tablet trihexyphenidyl. 2.000 rata-rata dijualnya. Hampir 200 juta. Itu harga termurah itu. Ya bisa jadi kalau nanti 2.000 sampai 5.000 kan, kalau dia makin mahal. Kalau 5.000 sampai 500 jutaan.
Ya mungkin kalau pas saat susah barangnya ya bisa lebih tinggi. Dan ini tidak ada identitas apapun ya, makanya diproduksi oleh pabrik ilegal juga ya. Ya, ini Majene Gusung. Oke. Hah? Oh sini, Pak. Ayo Pak, silakan. Stop ya. Silakan Bu. Pak, kasih tip. Ya tempatnya aja nih sudah kita buka. Sini Bu. Pak. Terus Polda Sulsel. Inisialnya Pak, inisialnya SS usia, inisialnya S usia 58 tahun. Laki-laki. Rencana akan didistribusikan ke wilayah saat ini, tapi kita dalami. Apa? Oh, ada. Jadi produk ini tentunya bukan dari jalur yang legal, tapi jalur ilegal, dan tujuannya adalah untuk distribusinya adalah ke jalur-jalur legal, jalur ilegal ya, bukan ke yang apotek, kemudian atau ke sarana farmasi lainnya. Kalau nilainya ini estimasi antara 2.000 sampai 5.000 dengan estimasi harga 2.000, maka sekitar 192 juta nilai dari 96.000 tablet dextroamphetamine. Ya dampaknya sangat berbahaya sekali ya tentunya, karena ini obat terdapat di sekitar pusat apabila dikonsumsi tanpa resep dokter, tanpa indikasi medis, tentunya bisa berdampak seperti berhalusinasi, kemudian juga bisa menimbulkan kecemasan, ketergantungan, gagal pernapasan, bahkan bisa berdampak kematian. Sehingga ini utamanya bisa berdampak pada aktivitas mental perilaku, banyak terjadi kejadian kriminal, pergaulan antar remaja, ya, pelajar, kemudian pencurian, kekerasan, dan kriminal lainnya itu sebelumnya mereka mengkonsumsi obat-obatan seperti ini. Ya, ada bahwa tentunya mulai menyesak ke sana ya, artinya bahwa penggunaan obat-obat OOT ini, obat-obat tertentu, tramadol, DXY, dextro, ini mulai menyasar juga kelompok pelajar, anak SMA, anak SMP, tentunya harus kita lindungi ini, jangan sampai mereka aset bangsa ini ya menjadi sakit ya, menjadi tidak sehat, dan tentunya bisa juga berdampak pada kesehatan, pada ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa kita, bagaimana kita untuk sama-sama mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dari yang lainnya? Cek.
cek. Tutup nih. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kiranya di penghujung acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya Bapak Ibu. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.